Boleh nggak ya baru beli motor terus langsung touring jauh? Soalnya setahu saya sejak masuk Bengkulu dari kemarin, Kopi apa aja dah. saya nggak pernah lihat keberadaan Indomaret atau Alfamart lagi nih. Akhirnya dapat kopi, men. Berapa kilo tadi kita nggak ada kopi? 100 kilo. 100 kilo kita nggak nemu kopi, men. Bukan main guys, bukan main. Halo bro, assalamualaikum. Tayangan kali ini adalah perjalanan hari ketiga kami menuju kota Banda Aceh dari BSD Tangerang Selatan via jalur lintas barat Sumatera. Dan hari pertama kita review sedikit ya. Kami berangkat jam setengah 9 dari BSD, menyeberang ke Sumatera dengan ferry eksekutif dari Merak jam 2.45 siang. Terus tiba di Sumatera sore harinya di Bakauheni Lampung jam 4:17 bro. Dan kami tiba di kota Bandar Lampung dan menginap di penginapan jam 8 malam. Besok harinya di hari kedua kami berangkat pagi-pagi sekali dari penginapan di Bandar Lampung jam 6:20 menuju kota pemberhentian selanjutnya yakni kota Bintuhan, Provinsi Bengkulu melalui jalur lintas barat yang melewati Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebanyak 2 kali di Provinsi Lampung yakni di Kabupaten Tanggiamus dan Kabupaten Lampung Barat. Dan kami tiba di penginapan di kota Bintuhan jam 7 malam. Dan besoknya di hari ketiga kami melanjutkan perjalanan jam 8:15 dari kota Bintuhan. Petualangan mengawali hari ketiga ini bisa kalian nonton di tayangan sebelumnya di episode ke-12 di mana kami share ke kalian semua gimana serunya pengalaman kami ketemu dan rehat di sungai yang lebar banget, yang jernih banget airnya di bawah jembatan Padang Guci, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Dan di tayangan kali ini, kalian akan kami ajak untuk menikmati vibes jalur lintas barat Sumatera antara Jembatan Guci dan Taman Kuliner Seluma Alam di Kecamatan dan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Enjoy! Mungkin banyak di antara kalian yang nanya saya naik motor apa ya? Saya mengendarai motor Yamaha New MT-25 tahun 2022. Nah, kenapa saya memilih New MT-25 sebagai tunggangan akan kita bahas di episode-episode mendatang aja ya. Sebab kali ini kita coba obrolin dikit dulu tentang pertanyaan, boleh nggak ya baru beli motor terus langsung touring jauh? Masya Allah, ini nih yang kita suka nih kalau touring terus. Sebenarnya sih boleh-boleh aja ya kalau motor yang baru kalian beli itu sebelumnya kalian udah pernah pakai dan udah paham bagaimana karakter motor tersebut dan cara mengendarainya juga udah kalian kuasai. Karena tiap motor itu memiliki karakter yang berbeda-beda yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kapasitas mesin, power, jarak sumbu roda, berat motor, suspensi, ban, pusat gravitasinya, dan ada yang disebut juga dengan aerodinamika motor dan masih banyak lagi. Jadi tiap jenis motor dengan beda-beda karakter, beda-beda juga cara mengendarainya bro.
Sambil membahas hal ini, kalian nikmatin juga ya vibes jalur lintas barat ini. Videonya nggak saya potong-potong apa adanya, biar bisa jadi acuan bagi kalian yang kayaknya ada rencana touring di jalur lintas barat Sumatera ini. Dan ini pas banget ya, dengan menonton tayangan ini, kalian jadi tahu, oh begini ya enaknya touring di lintas barat Sumatera. Kalian juga sedikit tidaknya bisa paham juga nih, apa yang pertama kali harus disiapkan untuk touring jarak jauh jika motornya udah ada. Jadi setiap motor itu memang beda-beda karakternya bro. Dan karena perbedaan karakter tersebut, kalian harus tahu bagaimana cara mengendarainya. Walaupun sama-sama motor, tapi cara bawanya ada perbedaan. Kalian biasa bawa Matic terus beli motor manual, besoknya langsung touring jauh, dampaknya kalian akan kesulitan mengendarai motor baru tersebut karena belum tahu salahnya di mana. Begitu juga kalau kalian biasa mengendarai motor 125 cc, tiba-tiba touring jauh pakai 500 cc pasti kesulitan. Atau yang biasa bawa MT25 kayak saya nih, terus tiba-tiba touring ke Aceh bawa CF Moto 450 atau BMW 1200 GS, udah pasti di tikungan tajam pas nanjak di kelok ampe-ampe kalian kesulitan, bahkan bisa jatuh karena kaki kalian udah jinjit pun mungkin cuma bisa jejak sebelah kaki di tanah dan sebagainya dan sebagainya. Makanya saya pas baru beli motor Yamaha New MT25 ini gak langsung ambil touring jarak jauh guys, seperti ke Aceh ini solo riding pula. Saya banyakin bawa harian dulu, main tipis-tipis aja ke Sawarna misalnya via jalur Citorek dari BSD, main ke Naringgul dengan tanjakannya yang cukup ekstrem juga nih, terus touring sedikit jauh lagi dari BSD ke ujung Kulon, ke Jogja dan sebagainya. Dari situ walaupun kita udah paham bagaimana spesifikasi motor ini di atas kertas, kita bisa paham jauh lebih banyak lagi bagaimana karakter yang sebenarnya dari motor ini saat misalnya akselerasi, nanjak, nikung, saat ngerem, saat ngebut dan sebagainya. Sehingga lama-kelamaan saya jadi tahu, oh kalau dengan beban berat full load box dan boncengers pas sedang berbelok tajam saat sedang ditanjakan curam, begini ya cara ridingnya, begini ya cara menaklukkannya agar nggak jatuh karena beban berat ditanjakan berbelok tajam dan sebagainya. Jadi, memahami karakter motor yang kita tunggangi sebelum melakukan perjalanan jauh atau touring jarak jauh adalah hal yang krusial, bro. Motor ini kan sebenarnya seperti teman perjalanan kita, ya nggak? Kita harus mengenal dia dengan lebih dalam terlebih dahulu, sebab dia yang akan menemani kita sepenuhnya sepanjang perjalanan, sepanjang petualangan. Supaya kalian nggak dibuatnya repot, supaya kalian juga nggak buat dia ngambek. Kan gak terlalu enak rasanya gara-gara kalian gak paham bagaimana karakternya, gara-gara kalian gak paham cara riding motor kalian itu justru membuat motor kalian ngambek pas di jalur kawasan lintasan harimau. Kan bener-bener gak enak kan kalau kejadiannya seperti itu. Nah, jadi pertanyaan, boleh nggak ya baru beli motor baru terus langsung touring jarak jauh? Jawabannya adalah sebaiknya jangan dulu bro. Pahami dulu karakter motor baru kalian itu. Main tipis-tipis aja dulu dengan trip yang dekat-dekat. Sebab dengan memahami karakter motor baru kalian itu, kalian akan memahami berbagai aspek. Misalnya soal keamanan. Dengan mengetahui batasan dan kekuatan motor kalian, kalian bisa mengantisipasi potensi bahaya di jalan. Misalnya, kita bisa menyesuaikan kecepatan saat mau nyalip rombongan truk, nanjak, atau memilih jalur yang sesuai dengan kemampuan motor kalian yang baru tersebut. Terus juga kita bisa memahami aspek kenyamanan motor. Kita bisa mengatur posisi berkendara yang paling nyaman buat kita atau melakukan beberapa settingan agar posisi berkendara kita lebih nyaman. Sebab belum tentu juga nih satu jenis motor nyaman buat seseorang, nyaman juga buat orang lain. Kita paham suspensinya gimana mainnya, enak nggak dibawa nikung, enak nggak kalau kecepatannya tinggi, gimana ya joknya, empuk nggak.
Gimana setangnya? Pegel nggak kalau kita touring jarak jauh dan sebagainya? Benar juga yang ngasih info ke saya bahwa jalur di Bengkulu ini gak semulus jalur lain. Keberadaan lubangnya sporadis gitu, jadi memang harus ekstra hati-hati. Enak kayaknya nih. Terus yang nggak kalah pentingnya, mengapa kita harus memahami karakter motor kita terlebih dahulu sebelum touring Nggak boleh, jarak Pak, jauh ya. adalah mengetahui aspek efisiensi motor. Sebab pengetahuan soal ini membuat kita bisa mengatur cara riding yang benar, bro. Cara penggunaan power mesin supaya mesin lebih efisien memberikan tenaga, atau mungkin malah bisa mengatur cara riding agar konsumsi BBM-nya minim dan masih banyak lagi manfaatnya ya. Jadi ada baiknya memang kalian ambil waktu dulu nih, main tipis-tipis aja dengan motor baru kalian, San Mori dulu misalnya, riding dengan jarak yang bisa pulang pergi seharian, sering-sering aja hingga kalian paham, oh ternyata motor ini begini ya, dan sebagainya. Ntar kalian akan tahu sendiri bagaimana cara riding terbaiknya di segala macam keadaan dan apa yang kalian butuhkan untuk sedikit penyesuaian teknis pada motor kalian. Love's journey hand in hand through the valleys across the sand. With you, my love, I understand. Our hearts beat in a timeless band. Every moment, every mile. With you, my love, I always smile. Together we can face it all. In your love I stand tall. Love's journey hand in hand through the valleys across the sand. Mantap kali daerah With ini. you, my love, I understand. Suka ya. Our hearts beat in a timeless band. As the stars light up the sky. Blackbirds, we're leaving soon. Underneath the silver moon, every road and every trail, adventures call, will never fail. Mountains high and rivers wide, with you always by my side. Stars above and dreams so vast, we'll create memories that last. In the forest, by the sea, everywhere, just you and me. Journey on through day and night, together we'll find all our lives. Mountains high and rivers wide, with you always by my side. Stars above and dreams so vast, we'll create memories that last. Kawan-kawan semua yang di daerah Bengkulu bisa kasih komen ya. Kalau kita touring via jalur lintas barat Sumatera, nah di sepanjang provinsi Bengkulu ini, kira-kira tempat ngopi yang enak itu di mana aja? Silahkan komen ya. Karena kita udah jalan sepanjang 100-an kilometer guys, belum ngopi-ngopi juga nih sejak sarapan pagi tadi. Karena nyari warung yang pas buat ngopi juga belum ketemu. Above and dreams so vast, we'll create memories that last. As the journey carries on, we'll find a place where we belong. Adventure waits, let's not delay. Together we'll find our way. Through the storms, by the sea,
everywhere, just you and me. Journey on through day and night. Together we'll find our light. Di potongan video ini kalian bisa lihat saya celingak-celinguk melihat kanan kiri, ada nggak ya warung yang pas buat ngopi. Udah seratusan kilometer nih nggak nemu-nemu. Akhirnya ketemu juga nih bro. Dan kayaknya saya butuh mata yang jeli lagi untuk nandain mana warung yang pas buat ngopi di sepanjang jalur lintas barat ini kalau sedang touring. Soalnya setahu saya sejak masuk Bengkulu dari kemarin, Kopi apa aja dah. saya nggak pernah lihat keberadaan Indomaret atau Alfamart lagi nih. Tempat yang minimal kita bisa nemu kopi. Tempat yang minimalnya kita bisa ngopi kalau nggak ada tempat atau warung lain yang pas buat ngopi. Tuan Tis, tuh ada tuh. Kan Indomie aja kita ya. Akhirnya dapat kopi, men. Berapa kilo tadi kita nggak ada kopi? 100 kilo. 100 kilo kita nggak nemu kopi, men. Alhamdulillah. Enak nggak enak, yang penting kopi dulu. 100 kilo jalan nggak nemu kopi. Aduh. Alhamdulillah, akhirnya guys, setelah 100 km perjalanan susah banget nemuin kopi. Akhirnya nemu kopi, Masya Allah. Alhamdulillah. Enak nggak enak, yang penting kopi. Alhamdulillah. Ayo. Kita kembali melanjutkan perjalanan bro. Masih tersisa 200-an kilometer lagi perjalanan kita menuju pemberhentian rehat malam, yakni di Kota Ketahun di ujung Provinsi Bengkulu.
masih agak ramai ya guys di jalur ini, karena memang ini kawasan hunian dan kota kecil ya. Jadi trafiknya lebih ramai ketimbang di kawasan hutan dan sebagainya. Gimana guys? Pengen touring di lintas barat Sumatera? Yuk, udah bisa direncanain. Minimal sekali seumur hidup. Kalau kalian suka touring, kalian harus touring ke jalur ini menuju Danau Toba kek, atau sekalian aja langsung ke titik nol Indonesia di Sabang. Tetap nonton tayangan-tayangan kita solo touring ke Aceh via lintas barat Sumatera ini, biar mudah-mudahan jadi sedikit referensi yang berguna bagi kalian jika memang punya rencana mau touring ke Aceh ke titik nol Indonesia. Nah, jangan goyang, kaki kamu awas sedikit. Nggak bisa begitu. Sekarang kita sudah melewati Bengkulu, sudah lama ya. Sekarang daerah Tanjung Balai. Kita mau tuh. Lihat banyak kali kelapanya nih. Duh, seger-seger kali kelapanya. Wih. Nah, nggak apa kalian lihat ini? Hah? Cobalah apa sedikit dulu, biar nggak apa kali kalian ya.